sobat, kembali lagi bersama saya Jubriadi Amrin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan juga ngobrol mengenai realisasi dari bisnis plan. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan videonya sampai selesai dan juga jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen. Pada pembahasan mengenai konsep realisasi mengenai bisnis plan kali ini, kita akan membahas mengenai EOFIT 20 Music Organizer. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya ketika kita mengetahui terlebih dahulu agar teman-teman semuanya memiliki gambaran apa itu EOFIT 20 Music Organizer. Nah, EOFIT 20 Music Organizer adalah suatu bisnis atau usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya di jasa penyelenggara ataupun pelaksana kegiatan pagelaran seni musik. Nah, untuk namanya sendiri, EOFIT 20 Music Organizer terinspirasi dari kasus pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2019 akhir dan tahun 2020. Nah, nama EOFIT sendiri itu terinspirasi dari nama COVID, sedangkan 20 itu artinya tahun pembuatannya, yaitu tahun 2020. Dan di sini EOFIT 20 Music Organizer berfokus pada pengelolaan acara pagelaran seni musik. Untuk tujuan awal pembuatan ataupun munculnya EOFIT 20 Music Organizer ini adalah bermula dari banyaknya kegiatan ataupun acara pagelaran seni musik yang digelar di kawasan Solo Raya. Nah, selain itu, berdirinya EOFIT 20 Music Organizer ini bertujuan untuk yang pertama mencari profitabilitas. Kita tahu bahwasanya semuanya usaha itu berorientasi pada profitabilitas. Yang kedua adalah untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Setelah yang ketiga, dari keuntungan ini nanti akan didonasikan untuk membantu Indonesia melawan COVID-19. Mengenai konsep serta realisasi, EOFIT ini akan berlokasi di kawasan Kartosuno, Sukoharjo karena tempatnya yang sangat strategis untuk area Solo Raya. Nah, untuk marketingnya sendiri, kita ingin tampil berbeda dengan yang lain, yaitu dengan menciptakan sebuah aplikasi EOFIT 20 Music Organizer. Jadi nanti ada sebuah platform khusus aplikasi yang bisa diunduh ataupun di-download di Play Store, sehingga akan memudahkan pelanggan ataupun calon konsumen kita untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi serta untuk memesan produk-produk kita. Karena kita tahu bahwasanya akhir-akhir ini marak sekali organisasi ataupun lembaga jasa yang sukses yang mereka berinovasi di bidang digital. Salah satu contohnya adalah Gojek, Grab, Traveloka, dan lain sebagainya, yang mereka notabene-nya adalah lembaga jasa yang sukses melalui platform media ataupun aplikasi. Nah, mengenai tampilan ataupun logo aplikasi ketika teman-teman buka Play Store adalah seperti yang di samping. Nah, selanjutnya mengenai tampilan aplikasi ketika teman-teman sudah mendownload dan juga membukanya adalah seperti gambar yang ada di samping. Nah, itu ada beberapa menu. Yang pertama ada Guestar, yang kedua ada instrumen, yang ketiga ada snack ataupun Bandung, ada sound, ada juga mengenai stand, dan juga ada mengenai paket yang ditawarkan. Nah, artis ini berisi, Guestar ini berisi mengenai artis-artis ataupun bintang tamu yang ingin diundang dalam suatu acara. Nah, yang kedua mengenai instrumen ini menyediakan beberapa alat musik seperti drum, gitar, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya mengenai stand adalah panggung, merupakan jenis-jenis panggung yang mungkin ditawarkan ataupun yang biasa dipakai ketika pagelaran seni musik. Nah, yang keempat itu mengenai sound. Soundnya juga ada beberapa pilihan yang kita tawarkan. Yang selanjutnya mengenai stand. Ketika mengadakan suatu acara pagelaran seni musik, tentu ada beberapa stand yang dibutuhkan, misalnya untuk endorse ataupun untuk promosi ataupun yang lain sebagainya. Itu bisa order di situ ataupun paket yang kita pilihan. Nah, semisal kita pilih salah satu yaitu Guestar. Nanti ketika kita pilih Guestar akan muncul beberapa nama artis pilihan ataupun artis-artis lokal ataupun artis internasional, nasional. Nah, di situ bisa diklik mengenai mana yang cocok. Di situ juga nanti akan tertera mengenai berapa harganya serta ada jadwalnya. Di situ ada kolom jadwal, bisa dilihat, diklik apakah pada tanggal yang kita inginkan tersebut artis yang kita inginkan tersebut itu kosong apa enggak. Ketika kosong bisa diorder, ketika enggak bisa mencari opsi artis pilihan yang lain. Nah, ketika sudah kita klik maka akan muncul
pembayaran ataupun pesanan. Nah, di situ nanti berupa tagihan serta metode pembayaran yang dipilih oleh calon konsumen. Selain menggunakan aplikasi online tadi, kita juga akan mengoptimalisasikan media lain seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin ketika kita menggunakan satu aplikasi itu dapat menjangkau semua pasar. Jadi ketika pasar yang lain itu tidak bisa dijangkau oleh aplikasi, maka kita manfaatkan media yang lain untuk menjangkau pasar-pasar tersebut. Misalnya Instagram. Banyak kita tahu bahwa milenial saat ini ketika mencari suatu informasi ataupun kebenaran itu biasanya melalui Instagram. Kalau mencari suatu produk biasanya juga melalui Instagram. Mengenai kebenaran atau kevalidannya, apakah memang dari si penjual itu banyak mengupload ataupun mengunggah mengenai produk-produknya, itu juga akan menimbulkan stigma berbeda di kalangan calon konsumen. Ketika rutin, maka akan menimbulkan rasa percaya bahwasanya oh ini memang benar-benar menjual produk yang demikian, seperti itu. Nah, harapannya dengan inovasi kita di bidang teknologi tadi serta aplikasi akan memberikan nilai unggul kepada kita daripada event organizer yang lain. Selain itu, dengan adanya aplikasi tadi akan memudahkan para calon konsumen untuk melihat-lihat produk kita dan juga untuk membeli produk-produk kita. Demikian tadi sedikit gambaran serta ulasan serta inovasi mengenai IOV20 Music Organizer. Harapannya dengan inovasi tersebut IOV20 Music Organizer dapat direalisasikan serta dapat bersaing unggul dengan kompetitor-kompetitor lain yang lebih dahulu sudah membuka ataupun sudah ada mengenai cabang pagelaran seni musik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.